Halo Sobat Orchid Studio, kita kembali lagi di Orchid Studio 3 di tempatnya Om Lila di Spring Nursery Orchid. Udah lama ya kita nggak muncul, sudah banyak yang komen ini videonya mana yang terbaru. Iya, maaf banget karena kesibukan. Surya yang absen sih, kalau Om Lila standby terus sebetulnya. Om, gimana kabarnya? Kabarnya ya baik-baik. Sehat ya Om ya? Sehat. Wah, Om Lila ini nggak pernah nganggur ya teman-teman ya. Tadi sempat ngobrol di depan bahwa ini apa namanya pergerakan untuk apa namanya greenhouse cukup tinggi. Apakah saat-saat ini lagi pada buat greenhouse untuk anggrek atau apa Om sebetulnya? Ya berbagai macam komoditas ya. Semua. Termasuk anggrek. Termasuk anggrek. Ya itu lagi masalah utamanya menghadapi situasi iklim Hujan. ini yang makin ekstrim ya. Jadi mereka terpaksa membangun greenhouse supaya mikroklimatnya bisa lebih diatur. Betul. Kalau enggak hancur terus. Hancur terus. Gangguannya terlalu besar, biayanya terlalu besar, hitungannya nggak masuk. Ya solusinya ya harus greenhouse-nya betul gitu ya Om ya. Supaya mikroklimat bisa diatur. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada mungkin ini pasti hujan ini anggrekku pada busuk. Biasanya yang anggrek bulan nih. Bener ya. Nah ini juga ada pertanyaan nih Om, kita jawab pertanyaan dulu. Sudah mengobati kangen Sobat Orchid semuanya di rumah. Ada Ibu Tuti Kusuma Astuti. Mas Surya, Pak Lila, saya mengikuti cara merawat anggrek Cattleya. Punya saya satu pot tunas 3, tumbuhnya tidak sama. Yang satu sudah keluar amplop, yang lain masih pertumbuhan. Pupuk apa yang harus saya gunakan? Terima kasih katanya Om. Ya. Dari Bu Tuti. Yang satu masih kita nyebutnya vegetatif, yang satu sudah masuk generatif ya. Ada amplop misalnya, dianggap amplop itu sudah ada isinya, berarti kan dia sudah berbunga. Statusnya ya. Nah, paling gampang supaya kita nggak repot, apalagi kalau skala besar ya. Supaya nggak repot ya kita gunakan aja pupuk yang komposisi rata. Sudah pernah kita bahas juga ya Om ya soal ini ya. Atau ini coba ini. Ini. Nah ini ya, ini berbunga. Betul. Ya, betul. ini bertunas. Bertunas. Nah kalau misalnya nggak ada bunganya, ini bertunas gini, masih tunasnya masih sekian, kita kejarnya N tinggi. N tinggi. Ya toh. Nanti dia mulai setengah ukuran ini, kita mulai pacu berbunga P tinggi. P tinggi. Ya. Tetapi kalau kayak gini kan kita kan bingung. Daripada bingung kasih aja komposisi rata. Yang rata. Yang generatifnya dia dapat, yang ini vegetatifnya dia dapat. Ya. Gitu ya. Simple ya. Biasanya berapa? 16. Tergantung masing-masing merek. Ya. Tergantung merek. Jadi memang ada yang nulisnya 16. Ya, kan komposisinya beda-beda. Beda-beda. Tapi kan yang ambil aja yang rata. Yang rata. Setiap merek pasti punya ininya sendiri-sendiri ya. Ya, usahakan N amonium, N nitrat sama. N nitrat sama dan N amonium. Amoniumnya sama. Sama. Ya. Oh sama. Ukurannya sama. Tapi kan nggak semua. Tadi kan komposisinya kan NPK rata. Ya. Nah, sekarang kita lihat N-nya. N-nya yang amonium dan nitratnya kalau bisa sama. Jangan amonium tinggi. Nah, kalau ada yang pupuk kan nggak nunjukin itu. Nah, itu repotnya pupuk-pupuk yang kelas biasa-biasa nggak nyantumin itu. Pokoknya NPK aja gitu kan. Pupuk-pupuk yang bagus, data teknisnya pasti ada. Oh ya. Merek sudah pernah kita sebutkan, tapi offline ya kita sudah pernah jawab juga. Masih kalau Ibu Tuti masih belum tahu juga bisa WA ke adminnya Orchid Studio untuk bisa tahu salah satu atau salah dua mereknya. Oke. Iya, simple ya Om, pakai yang rata aja. Iya. Pasti semua bisa dapat pada porsinya masing-masing. Terima kasih Bu Tuti buat pertanyaannya. Nah, tadi soal anggrek Cattleya. Setelah ini kita akan bahas sedikit soal kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dari merawat anggrek Cattleya. Tetap stay tune di Orchid Studio. Kita akan kembali setelah video berikut ini.